Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadis Dijaya dengan nomor NIM 2190302089. Hari ini saya akan menjelaskan dari buku kerja KWU yang ke-10 dan ke-11. Yang pertama dari buku kerja KWU kedua yang ke-10 yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Di sini saya lebih memilih usaha makanan dengan nama produk atau jasanya itu sambal setan ambyar, karena kenapa saya lebih memilih ke usaha makanan, lebih dominan untuk para orang ketika pulang kerja, ketika makan siang, kebutuhan untuk terpenuhi energinya itu yaitu makanan. Nah, di sini ada beberapa elemen, yaitu elemen pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Terus ada kriteria untuk kerja sama batasan variabel. Kriteria untuk kerjanya yaitu alasan kebutuhan modal usaha baru. Di identifikasi, saya lebih memilih siklus pengembangan produk yang panjang dari batasan variabelnya. Untuk kriteria unjuk kerja yang sumber-sumber modal personal, saya batasan variabelnya itu lebih memilih ke dana pribadi sendiri dan teman dan keluarga. Untuk yang potensi peningkatan pendanaan, saya batasan variabelnya itu memilih personal funds atau dana pribadi. Dan elemen yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Untuk unjuk kinerjanya yaitu business angels, dan saya batasan variabelnya saya tidak memilih sama sekali karena menurut saya ini tidak ada yang cocok di usaha yang saya jalankan. Untuk jenis venture capital, saya memilih batasan variabelnya yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan dan berdasarkan kepemilikan. Untuk initial public offering, saya lebih memilihnya di diversifikasi likuiditas dan portofolio monitoring. Ini yang untuk di batasan variabelnya. Dan elemen yang ketiga di sini ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Untuk kinerjanya adalah bank komersial, yaitu batasan variabelnya saya nggak ada yang saya pilih karena eh, dari usaha saya juga nggak mencakup di bank tersebut. Untuk SBA Guaranteed Loan, ini batasan variabelnya saya memilih hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Dan pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Untuk unjuk kinerjanya, di sini ada sumber-sumber pinjaman lain, yaitu dengan batasan variabel saya memilih teman dan keluarga. Elemen yang keempat, di sini ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Untuk unjuk kinerjanya, saya di sini ada leasing atau sewa, yaitu dengan batasan variabel saya memilih keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Dan saya juga memilih sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Dan ada juga unjuk kinerja yang SBIR, Small Business Innovation Research, and STTR, Small Business Technology Transfer Grant Programs. Di sini saya batasan variabelnya memiliki dan memilih program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Selanjutnya di sini juga saya ada buku kerja yang kedua, yaitu yang ke-11. Di sini mencakupi identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Dengan unit usaha juga saya masih sama, yaitu makanan, dengan nama produknya itu juga masih sama, sambal setan ambyar.
Di sini ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama identifikasi peluang pemasaran dan juga ada kriteria kinerja, ada juga hasil rekaman atau hasilnya. Untuk kriteria kinerja 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Untuk hasil rekamannya yang saya butuhkan untuk di kebutuhan pasar, di sini saya memilih informasi pasar kooperatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya? Saya juga memilih kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, peran dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas dan angka penjualan. Untuk jenis pemasarannya, saya memilih pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang. Dan untuk kriteria kinerja yang 1.2, di sini ada potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal memungkinkan kontribusi terhadap bisnis. Dan untuk hasil rekamannya, saya di sini memilih e-commerce. Karena kenapa saya lebih memilih ke e-commerce ketimbang pasar ekspor atau pasar yang saat ini tidak ditemukan? Karena untuk usaha saya ini usaha yang masih menengah untuk proses mencapai puncak, belum yang terlalu puncaknya. Dan di sini saya lebih memilih ke e-commerce karena saya bisa untuk memasarkan usaha saya di beberapa aplikasi. Jadi nanti untuk pelanggan yang membeli tidak perlu harus datang langsung. Jadi bisa diperjualbelikan dari beberapa aplikasi yang menggunakan sistem makanan. Jadi tinggal cek aja di halaman tersebut, tinggal pilih nanti menu apa yang akan dibeli, yang akan diinginkan, nanti tinggal pesan. Nanti untuk proses pembayarannya bisa secara tunai maupun transfer bank. Dan untuk kontribusi pada bisnis, saya di sini memilih berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Untuk 1.3, pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif, di sini diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Dan untuk hasil rekamannya, saya memilih untuk functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan, dan informasi pasar. Satu lagi saya juga memilih managerial approach, yaitu peningkatan pengelolaan usaha. Dan untuk yang kedua, di sini saya memilih investigasi peluang pemasaran dengan 2.1, peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Untuk hasil rekamannya, saya memilih peluang pemasaran yaitu mencakupi penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha tersebut. Dan untuk elemen yang kedua, 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Dan hasil evaluasi hasil rekamannya di sini saya memilih desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Ada fleksibilitas juga memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Ada juga keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal, standarisasi, dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Untuk 2.3-nya, di sini ada kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Untuk hasil rekamannya di sini saya memilih biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Untuk 2.4, di sini ada kemungkinan strategi
pesaing potensial. Untuk kriteria kinerja 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial, yaitu diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Dengan hasil rekaman pesaingnya yang saya pilih adalah pemotongan harga, periklanan, ekstensif, kupon penjualan, 2 untuk 1. Dan untuk 2.5 yaitu ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis dengan hasil yang saya pilih top ranking topics. Di sini ada langkah-langkah yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini dengan karakter kinerjanya yaitu 3.1 perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Dengan langkah yang saya pilih, dengan hasil rekaman yang saya pilih adalah perencanaan proyek pemasaran dan data pemasaran analis. Untuk 3.2, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Dengan hasil rekaman organisasi yang saya pilih yaitu struktur organisasi berorientasi pelanggan dan struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3 yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah dengan hasil rekaman yang saya pilih untuk kebutuhan sumber daya yaitu staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, dan biaya promosi. Untuk 3.4-nya ada komunikasi kelayakan, yaitu membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Dengan langkah hasil rekaman yang saya pilih adalah staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Untuk 3.5, dokumentasi peluang pemasaran yang baru, yaitu diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Di sini saya untuk hasil rekamannya tidak ada yang saya pilih sama sekali. Cukup sampai di sini aja. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya dari buku KWU yang ke-10 dan ke-11. Terima kasih.